kali ini kita akan mencoba membahas tentang life cycle dan navigation. Jadi kita akan mencoba beberapa hal supaya kita bisa melakukan navigasi. Di dalam Flutter sendiri kita bisa melakukan navigasi baik itu membutuhkan parameter ataupun tidak membutuhkan parameter. Nah, kita masuk dulu ke life cycle. Ya, kalian bisa belajar lebih detail lagi atau referensi kalian bisa buka di flutterbyexample.com ya. Di sana dijelaskan untuk masing-masing bagian itu seperti apa. Jadi kita kemarin kenal juga dengan widget stateless atau stateless widget dan stateful widget. Nah, stateless widget seperti kita ketahui ya, kalau kita membuat sebuah widget stateless berarti apa yang ada di dalam widget itu dia tidak akan pernah kita ubah. Jadi kalau life cycle-nya gimana? Life cycle-nya hanya konstruktor lalu dia akan build. Nah, sedangkan kalau stateful widget ya, dari konstruktor dia akan create state-nya dulu, lalu dia akan lakukan inisialisasi state-nya, baru dia akan build. Nah, kalau ada perubahan, maka dia akan menjalankan set state-nya. Jadi kalau kemarin kita gunakan set state ya. Nah, ini fungsinya. Jadi set state lalu dia akan build kembali. Jadi perbedaannya antara stateless dan stateful bisa kita lihat di diagram ini. Seperti itu. Nah, lalu ada lagi did update widget. Nah, ini sama gitu ya. Pada saat widgetnya diupdate, maka dia akan memanggil lagi fungsi build-nya. Jadi, kenapa kok pada saat perubahan kita perlu memanggil set state? Ya, karena life cycle dari stateful adalah seperti ini. Nah, untuk navigation di dalam Flutter itu dia seperti sebuah stack. Jadi kalau kita membuka sebuah halaman baru gitu ya, itu dia menggunakan stack. Dia akan masukkan ke dalam stack, lalu kita bisa lakukan pop. Jadi sama seperti stack ya. Kalau stack itu kan kita bisa push dan kita bisa pop. Push-nya di mana? Ya pasti dia di atasnya. Jadi yang di pop apa? Sesuai gitu ya. Yang terakhir dimasukkan yaitu akan yang jadi pertama keluar. Jadi konsepnya stack kita kembali lagi ke LIFO, last in, first out. Jadi kita akan gunakan itu juga nantinya. Jadi kita akan kenal dengan navigator push dan navigator pop. Gambarannya seperti ini. Jadi misalnya kita punya sebuah stack ya yang sudah ada main-nya. Lalu kita buka halaman pertama, maka dia akan bertumpuk seperti ini. Nah, pada waktu kita kembali, kita back, kita lakukan pop. Nah, pop itu artinya adalah dia mengeluarkan halaman satu dari stack yang sudah ada, seperti itu. Oke, nah navigation sendiri kita akan kenal dengan, biasanya ada 4 hal ini sih yang paling utama. Kita bisa lakukan pindah halaman, ya. Lalu yang kedua kita bisa pindah halaman dengan parameter, apapun parameternya. Lalu bisa juga misalnya saya perlu kembali ke halaman sebelumnya, tapi saya perlu mereturn sebuah data. Kita bisa manfaatkan pop-nya, kita bisa manfaatkan data apa sih yang mau kita return di sana. Lalu yang keempat adalah kita bisa replace. Jadi kalau di stack gitu ya, otomatis urutannya kan seperti itu. Nah, di Flutter sendiri sudah ada fungsi untuk melakukan replace. Jadi pada saat replace berarti dia akan pop lalu dia akan push gitu ya. Tapi hasil popnya itu tidak dia tampilkan ke usernya seperti itu. Oke, kita akan coba langsung aja untuk navigation ini ya. Nah, kali ini saya akan gunakan project baru lagi. Jadi saya sudah siapkan project baru yang namanya adalah Nav App. Nah, di sini kita sama ya, kita ketemu lagi dengan main.dart-nya. Kita hapus dulu aja. Tapi kalau kalian nggak mau hapus, sebetulnya nggak apa-apa ya. Di sini kalian sudah bisa lihat juga. Jadi
Kalau saya jabarkan di sini, ini ada kelas My App Stateless Widget, ya, lalu dia panggil material app, dia kasih title-nya, lalu dia kasih tim ya, tim ini nanti dia bisa merubah warnanya. Jadi kalau kita coba ya, kita coba langsung jalankan aja. Ya, sambil nunggu ya. Jadi di sini tim itu dia bisa merubah warna. Jadi warna yang bisa dirubah ada banyak. Kalau kita mau merubah secara keseluruhan, kita biasanya gunakan primary swatch ini. Primary swatch gitu ya. Nah, lalu dia akan beritahu gitu ya, dia beritahukan bahwa home-nya itu adalah kelas My Homepage. Nah, kelas My Homepage itu ada di mana? Kelas My Homepage ini ada di bawahnya. Dia sifatnya adalah stateful karena dia butuh merubah widget yang ada di sini. Seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya sama sih, cuman karena ini panjang sekali, makanya biasanya saya hapus, kita buat baru gitu. Ya. Ini saya coba dulu yang ini ya. Colors-nya misalnya saya ganti dengan green. Saya save lagi. Nah, dia akan berubah sesuai dengan warna yang kita buat. Seperti itu. Nah, nanti kita akan coba-coba. Ini saya hapus dulu ya, my app-nya. Lalu saya buatkan kembali di sini. Saya buat dia adalah stateless saja ya. Lalu my app. Nah, di sini sama, kita akan manfaatkan material app. Material app, karena material app ini fungsinya banyak ya. Nanti kita bisa letakkan root juga di sini gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah navigasi, kita akan gunakan root di sini. Jadi kita akan buat seperti ini ya, notes, lalu kita buat string widget builder. Nah, kita buat rootnya seperti ini. Nah, nanti di dalam sini kita akan berikan, kita mau bikin berapa halaman gitu. Kita misalnya, yang utama adalah saya punya halaman awal gitu ya. Halaman awal itu konteksnya saya isi dengan hal pertama, misalnya seperti ini. Ya, hal pertama. Nah, pada waktu kita gunakan root seperti ini, biasanya kita kasih dia initial root-nya. Nah, initial root ini nggak boleh dipakai berbarengan dengan home gitu ya. Karena initial root ini berarti pada waktu awal, maka dia diberikan nilai garis miring ini. Nah, pada waktu dia garis miring, dia akan memeriksa di root-nya. Root yang seperti ini dia harus membuka yang mana nih gitu. Ya, lalu saya tambahkan dulu aja di sini title untuk merubah. Title itu yang ada di sini ya. Yang ada di sini, ini kita rubah. Coba navigation. Lalu kita coba juga tim ya, sekalian aja. Nah, kita gunakan tim data. Primary. Nah, ini colornya itu ada banyak gitu ya. Kita bisa gunakan dia dark gitu ya. Tapi kita gunakan aja primary sort. Colorsnya kita pilih orange saja gitu ya. Kita akan pilih orange. Nah, di sini ada hal pertama gitu ya. Kita harus bikinkan. Nah, hal pertama ini apakah mau ada di dalam satu file atau ada di beda file, itu bisa kita lakukan dua-duanya. Misalnya kita
buat dia ada di satu file ya. Kita buat dulu di satu file. Kita buat dulu hal pertama ini maunya dia stateful atau stateless. Misalnya kita buatnya stateless. Ya kita buat stateless, ya kita buat di sini hal pertama. Jadi pada saat dia ketemu garis miring ini, dia akan panggil kelas ini. Nah, kelas ini kita mau nampilkan apa? Misalnya kita menampilkan, nanti kita bikin button gitu ya. Kita bikin button di sini. Kita bikin 4 button, misalnya ya, atau kita bikin 1 button dulu lah. Nah, di sini kita, kalau di sini sudah material app, di sini berarti kita tinggal scaffold-nya. Kita nggak perlu material app lagi. Nah, scaffold di dalamnya misalnya kita mau kasih, oh, untuk halaman pertama ini terserah kita gitu ya. Kalau misalnya, oh ini halaman login gitu. Ini halaman login, saya nggak perlu ebat, ya nggak perlu dikasih ebat. Tapi kalau misalnya, oh ini saya butuh nih ebarnya. Jadi halaman pertama ini adalah langsung halaman home misalnya gitu ya. Title, teksnya terserah kita ya. Home misalnya kita kasih home ya. Nah lalu bodinya baru kita buat nih di sini kontainer. Terus kita mau bikin yang seperti apa? Misalnya kita kasih center gitu ya supaya nanti semuanya jadi center. Kita kasih ini. Lalu childnya center. Oh saya mau dia ke bawah gitu ya. Saya kasih nanti dengan column. Lalu saya buatkan children-nya. Children-nya ini bentuknya adalah widget ya. Nah lalu di dalamnya baru saya bikinkan misalnya tadi saya mau bikin button nih, jadi saya buat aja elevated button. On press-nya kita buat langsung ya. Kita buat langsung. Seperti ini dulu ya. Lalu child-nya kita kasih nih. Teksnya pindah halaman 2. Jadi misalnya di sini saya kasih nah, di sini saya kasih sebuah button. Ya, kasih sebuah button, lalu teksnya adalah pindah halaman 2, lalu saya kasih on press di sini. On press-nya masih 0. Nah, jadi dia nggak bisa ini ya. Seperti itu. Nah, lalu, nah ini kok mepet banget ke atas gitu ya. Kita bisa kasihkan margin sih, tapi kita bisa kasih aja juga misalnya di sini. Saya mau di tengah nih, saya kasih aja main axis elemennya, alignment-nya, main axis alignment, titik center. Nah, dia pindah sini. Ya, ini nggak ada isinya karena di sini masih 0 juga. Seperti itu. Ya. Nah, lalu kita bikin nih halaman 2 itu mau di mana? Apakah di satu file ini lagi gitu ya atau oh saya nggak mau di satu file ini, saya bikin baru aja. Kita tinggal buat aja di sini. Lead, kita bikin new file ya. Misalnya di sini adalah hal2.dat. Hal2.dat. Lalu yang perlu kita lakukan ya, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita copy dulu aja importnya. Kita copy dulu importnya. Kita nggak butuhkan main ini gitu ya. Kita bisa langsung widgetnya aja. Jadi misalnya halaman 2 kita mau kasih stateless widget juga. Ya kita kasih aja. Misalnya hal 2. Saya kasih nama gini ya, hal 2. Nah, lalu di sini ya, di sini kita tinggal import. Import hal2.dat. Seperti itu. Nah, manggilnya gimana? Jangan lupa kita tambahkan di root-nya sini. Jadi kita tambahkan dulu
kita bikin rootnya ya. Kita mau panggil dengan nama hal 2 misalnya. Hal 2, lalu konteksnya akan saya arahkan ke hal 2. Ini nama kelasnya, gitu ya, nama kelas yang ada di sini. Jadi nanti saya panggilnya adalah ini hal 2. Jadi di sini pada waktu on press, saya tinggal bilang kita gunakan navigator titik push ya, karena dia akan memasukkan satu halaman itu. Jadi konteks, lalu kita gunakan yang namanya material page load. Nah, buildernya adalah konteks. Nah, di sini kita gunakan hal 2. Seperti ini. Ya, jadi on press-nya saya kasih ini navigator push, material. Nah, tinggal kita save. Nah, kalau kita coba, dia bisa langsung ke sini gitu ya. Jadi ini halaman 2. Nah, di halaman 2 sendiri, kita bisa return gitu sebetulnya. Jadi, ini misalnya saya ganti aja scaffold gitu ya. Kita kasih scaffold, lalu saya kasih ebarnya juga supaya bagus. Ebar, title-nya adalah teks halaman 2. Lalu body-nya saya kasih center ya, supaya dia center. Saya kasih kalem aja supaya dia, atau nggak usah kalem juga nggak apa-apa ya. Atau ini kita kasih childnya adalah elevated button aja untuk kita back. Untuk kita back. Nah, elevated button, jadi saya belajar seperti ini. Elevated button, lalu kita kasih on press-nya. On press-nya adalah, nah ini on press-nya kalau tadi kita push, sekarang kita di sini tinggal navigator titik pop konteks seperti ini. Lalu saya kasih tulisannya ya, tulisannya saya go back. Nah, kita klik halaman 2, dia pindah ke sini, back, dia pindah ke sini ya. Nah, kelihatan ya tadi pada waktu kita pakai kontainer dan kita rubah dengan scaffold, dia sudah berbeda. Jadi ini pada saat kita pindah halaman 2, dia akan masukkan ke dalam stack-nya. Lalu kalau kita go back di sini ya, kita kasih go back di sini, dia kembali ke halaman ini. Seperti itu. Lalu misalnya kita buat lagi satu halaman ya, atau kita buat satu halaman lagi aja ya. Kita buat satu halaman lagi di sini. Di sini adalah hal 3. Hal 3 titik dart. Jadi kita buat hal 3 titik dart. Lalu import materialnya saya kopikan. Terus saya buat dia. Saya tulis juga ya. Hal 3. Jadi nanti saya bikinnya adalah dari halaman 1 dia ke halaman 2 ya, lalu dari halaman 2 dia pindah ke halaman 3, tapi dari halaman 3 kita mau go back dia ke halaman 1.
ya, backnya ke halaman 1. Jadi di halaman 2 saya butuh kolom ya. Saya butuh kolom di sini supaya bisa kasih 2 button. Saya kasih kolom di sini. Ini otomatis kurang ya. Ini satu button. Oke. Sini kita butuh children. Widget. Ini satu button di sini ya. Format dokumen dulu. Nah, lalu di sini kita tambahkan lalu di bawahnya button sini saya tambahkan lagi elevated button. Elevated button. Saya kasih on press. Ya, on pressnya dia adalah navigator titik push. Nah, kita akan gunakan yang namanya push replacement. Jadi di sini ada kontak, root name-nya nanti kita buat gitu ya. Kita akan gunakan hal 3. Jadi kita akan menuju ke halaman 3. Di sini hal 3 ya. Tapi di sini kan saya butuh hal 3. Oke, sebentar. Oh ya, di sini belum ya. Childnya teks pindah hal 3. Nah, seperti ini. Pindah halaman 2. Lalu dia nanti pindah halaman 3, dia bisa pindah ke halaman 3. Sekarang belum ada gitu ya, karena hal 3 ini belum kita bikinkan rootnya. Ini supaya ada jaraknya, saya kasih size box dulu ya. Size box, saya kasih headnya. Lalu di main chartnya saya buatkan dulu di sini. Hal 3 konteks hal 3. Ya, seperti inilah. Hal 3 kan belum ada ya. Nah, saya harus import dulu di sini. Hal 3 titik dart. Seperti ini. Oke, kita coba ya. Pindah ke halaman 2, lalu pindah ke halaman 3. Nah, halaman 3 sudah ada ya. Tinggal kita kasih aja, kita samakan ya. Saya copy aja lah. Saya copy dari sini. Atau kita buat baru ya, supaya nggak bingung. Di sini saya kasih scaffold lagi. Saya kasih scaffold, lalu saya nggak perlu kasih bar, saya kasih body aja. Lalu di dalam body saya tinggal kasih center, childnya ya, childnya akan langsung saya kasih elevated button. Elevated button, on press, navigator dot pop
konteks, lalu chart-nya saya kasih teks, go back seperti ini. Oke, saya kembalikan dulu ya ini. Saya hapus dulu. Sorry. Ya, pindah halaman 2. Saya pindah halaman 2, lalu saya pindah halaman 3. Di sini ada go back hal 1 ya. Saya klik, nah maka dia akan kembali ke sini. Jadi dia tidak kembali ke halaman 2, tapi dia kembali ke halaman 1. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini kita gunakan replacement. Jadi kalian sudah tahu bedanya ya. Kalau kita gunakan push name, itu dia masukkan ke dalam stacknya. Tapi kalau kita gunakan push replacement, berarti yang sekarang ada itu di replace dengan next-nya dia. Jadi ini kan pindah halaman 2, kita pakai push, gitu ya, kita pakai push name. Lalu pada saat kita pindah halaman 3, kita pakai push replacement name. Nah, jadi pada saat kita go back, kita pop, maka yang muncul adalah halaman home-nya. Seperti itu. Ya. Jadi itu replacement atau mengganti halamannya dia. Seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya kita akan coba dengan data. Jadi dengan data ini kita akan coba dua hal ya, mungkin kita bisa coba menggunakan string dan kita bisa coba menggunakan satu variabel atau objek tertentu seperti itu. Nah, kalau menggunakan string, kita coba dulu yang menggunakan string. Ya, pada saat kita tambah satu halaman lagi aja ya, kita tambah satu halaman, hal 4 dot dart. Jadi dia nanti akan menerima string dari halaman 1, lalu dia akan tampilkan. Nah, di main.dart-nya saya tambahkan dulu di sini hal 4, lalu dia adalah konteks, dia akan manggil nanti yang namanya hal 4. Di sini saya import juga, import hal 4 dot dart. Nah, ini saya copy, saya save, di sini saya kasih stateful. Bisa stateless, bisa stateful ya. Kalau stateless nanti kalian akan gunakan terima variabel lalu nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi nanti saya mau pakai, kita pindah ke sini ya, kita pindah ke halaman 4 ini, lalu pada saat kita back, nanti saya akan buatkan satu tag field gitu ya. Saya buatkan satu tag field yang bisa di return ke halaman main-nya. Jadi saya gunakan aja stateful ya. Saya gunakan stateful widget di sini. Lalu di sini adalah hal 4. Harus sesuai namanya. Kalau di sini kita panggil hal 4, gitu ya kelasnya, di sini juga kita kasih kelasnya hal 4. Oke, nah lalu kita buatkan buttonnya dulu nih di sini. Kita belum bikin button. Kita bikin button di sini. Ini gini ya. Nah, ini kita buat elevated button lagi. Kita buat elevated button lagi. Lalu kita kasih on press. Kita kosongin dulu. Kita kasih childnya supaya nggak bingung. Text. Pindah halaman 3. Ini on press-nya ya. Lalu pada saat on press, saya akan kasih dia sama
kita akan gunakan navigator.push ya. Lalu konteksnya sama, lalu kita tetap gunakan material page road ya, buildernya juga sama, konteks, lalu dia akan memanggil hal 3. Atau kita gunakan seperti ini aja misalnya gitu ya. Kalau tadi kan kita gunakan material page root-nya seperti itu gitu ya. Kita bisa aja langsung sebetulnya. Jadi kita bilangnya kita seperti ini bisa juga sih. Ini, nah kita langsung bikin gini juga bisa. Hal 3. Kalau kita seperti ini harus kita ganti dengan push name. Ya, kalau push kita pakai yang seperti ini, ya, dan mesti tambahkan argumennya juga gitu ya, yang mau diisi apa. Tapi kalau kita pakai push name itu sebenarnya sama seperti ini, tapi cara panggilnya adalah bisa langsung seperti ini. Nah kalau kita mau pakai argumen atau kita mau pakai parameter, kita kasih dia argumen di sini. Kita tinggal isi aja, misalnya ini parameter dari halaman 1, misalnya gini ya, kita buat seperti ini. Ini oke, ini jelek ya, saya tambahkan size box-nya dulu. Size box ini 10. Supaya lebih ada jaraknya. Pindah halaman 3, dia akan push ke halaman 3. Oh bukan halaman 3 harusnya ya, halaman 4 ya. Halaman 4 ya, halaman 4, pindah halaman 4 pindah halaman 4. Nah halaman 4 kan masih kosong ya, jadi dia akan pindah ke halaman 4. Oke, nah di halaman 4 sendiri dia harus menerima stringnya gitu ya, dia harus menerima string yang kita kirimkan dari halaman 1. Nah cara terimanya gimana gitu. Nah, kita tinggal di halaman 4 kita buatkan di sini karena ini stateful, maka dia kan terima dulu di atas gitu ya, nanti baru tampilkan di bagian bawah. Tapi kalau stateless ya sama, dia ada di satu tempat. Nah ini kita bisa bikinkan di sini, misalnya saya kasih nih final string data, saya masukkan argumennya ke data. Konstanta hal 4 di titik data. Nah dia pasti kalau di sini kita buatnya dia data gitu ya, di sini kalian harus ada tambahannya karena ini kan parameter gitu ya, ini parameter berarti pada waktu manggil saya juga harus berikan parameter. Nah cara memberikannya gimana, kita gunakan modal root, kita gunakan modal root titik off ya, konteks, lalu kita kasih settings titik argumen s. Tipe datanya apa, kita mau ambil tadi dalam bentuk string ya, kita buat aja dalam bentuk string seperti ini. Jadi modal root of context setting titik argumen string, jadi kita akan kirimkan argumennya dalam bentuk string. Nah di sini kita tinggal seperti ini aja, jadi kita terima ya, kita ambil argumennya tadi, kita masukkan ke dalam data di sini. Nah di dalam sini kita bisa buat langsung gitu, misalnya saya pakai scaffold, lalu di dalamnya saya kasih langsung body, center,
Saya kasih eber aja ya, jelek kalau nggak dikasih eber. Eber, eber, item, saya kasih teks, aduh sorry, teks 4. Oke, eber, lalu baru saya kasih body-nya. Body-nya saya kasih center. Caranya saya bikinkan kolom aja ya, karena kita punya dua widget gitu ya nantinya. Kita punya widget text dan widget elevated button untuk back. Nanti saya tambahkan juga text field-nya gitu kan. Jadi kita buat dia kalem aja. Dan kalem. Lalu saya tambahkan children-nya. Di sini dia bentuknya adalah widget. Widget. Nah, di dalamnya saya kasih teks. Teks saya isi dengan data. Ya. Nah, kan saya mau isi dengan data, tapi kalau seperti ini dia nggak bisa karena dia ada di dalam widgetnya. Jadi saya kasih widget titik data. Seperti ini. Ini sebentar ini mati. Oh, ini oke. Oke. Widget data, terus di bawahnya baru saya kasih button. Saya kasih button, lalu on press-nya saya kasih pop ya untuk kembali. Navigator titik pop konteks. Supaya dia bisa kembali. Jangan lupa saya kasih nama atau kasih label gitu ya. Oke, kita coba dulu. Nah, bentar ya. Kita pindah ke halaman 4 ya. Nah, ini yang kita berikan di halaman 1 tadi di sini. Jadi kita tadi kan kasih di sini ya. Ini parameter dari halaman 1. Dia memang bentuknya statik karena dia di sini saya nggak gunakan text field gitu atau nggak gunakan inputan. Tapi dari halaman 1 kita sudah bisa kirimkan parameter ke halaman 4. Jadi di sini ada ini parameter dari halaman 1. Kita cermat. Ya. Misalnya, oh saya kalau sudah 1, saya mau bikin lagi nih. Dibikin aja di sini gitu ya. Kita bikinkan misalnya variabel misalnya gitu. Itu bisa aja. Kita pindah. Nah, ini parameternya. Nah, lalu misalnya di halaman 4 kan kita kembali ya. Kita kembali, misalnya saya mau kasih nih ada suatu kembalian pada saat kita kembali dari halaman 4. Kembalian itu sama seperti argumen ya. Bisa kita gunakan teks statik atau kita gunakan teks field. Nah, kalau tadi kita sudah gunakan teks statik, saya sudah contohkan pakai teks statik. Kali ini saya akan coba contohkan menggunakan teks field di halaman 4. Jadi kita ke halaman 4 dulu. Lalu di sini ini biar bagus saya kasih main access alignment. Jadi main access alignment titik center ya, supaya bagus. Lalu di sini teks elevated teksnya di sini saya tambahkan antara teks dan elevated button saya tambahkan text field. Text field saya gunakan sederhana aja.
Ya, saya gunakan controller supaya mudah. Teks. Kalau kalian yang nggak mau gunakan controller, silakan lihat di video yang sebelumnya ya, karena di video sebelumnya kan sudah ada. Saya kasih gini aja lah paling gampang. Decoration, input decoration, saya kasih label teksnya aja. Label teks, masukkan kata. Seperti itu ya. Nah, teks controllernya kenapa masih error? Ya karena kita belum buat controller di sini. Saya buatkan dulu teks controller teks. Oke, lalu jangan lupa kalau kita gunakan controller kita perlu dispose di sini ya. Teks controller titik dispose super titik dispose. Oke, ini. Oke, lalu sebentar kita sudah buatkan tag fieldnya, ada buttonnya. Nah, ya, di halaman 4, nah ini ya sudah ada tag fieldnya. Tapi pada saat kita ketikkan di sini, kita kembali, dia nggak akan ada apapun, dia tidak akan membalikan apapun, karena kita masih gunakan pop biasa di sini. Nah, supaya kita bisa mengembalikan sesuatu, kita kasih di sini aja text controller titik teks. Jadi saya ambil teksnya, saya masukkan ke dalam objeknya pop gitu ya. Jadi pada saat saya kembali, saya bisa tambahkan di main dot ini. Apa yang mau ditambahkan? Misalnya, sekalian kita coba, kita mau gunakan dengan snack bar misalnya gitu ya. Kita mau gunakan snack bar. Snack bar ini mirip dengan toast, tapi dia yang muncul di bagian bawah gitu. Nah, kita bisa. Kalau tadi saya panggilnya dari halaman 4 ya, saya mau menerima sesuatu dari halaman 4. Nah, kalian bisa tambahkan di sini. Karena dia menunggu, saya harus gunakan async await. Jadi, saya gunakan async gitu ya. Lalu await-nya di mana? Await-nya ya pada saat kita push gitu ya. Maka di sini kita kasih result sama dengan await navigator. Jadi, result ini hasilnya akan menunggu dari await itu. Nah, apa yang mau kita lakukan dengan result? Kita buatkan di sini. Saya mau masukkan dia ke dalam snack bar misalnya. Jadi saya kasih aja snack bar konten gitu ya. Saya kasih teksnya dengan result. Jadi saya menunggu dari hasilnya tadi. Lalu snack bar ini saya tampilkan scaffold messenger titik of context show snack bar ya. Jadi show snack bar yang dipanggil dari sini gitu. Jadi kita bisa tampilkan tuh. Ini harusnya sudah jalan sih ya. Kita coba aja. Kita pindah ke halaman 4. 1, 2, 3. Kembali. Nah ini. Ini adalah snack bar. Dia akan muncul di sini. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa gitu ya. Kita mau mengirimkan sesuatu bisa. Kita mau menerima pengembalian dari perpindahan halaman itu biasanya kan ada ya. Misalnya kalau kita harus memilih sesuatu dan di halaman itu sudah terlalu banyak widgetnya, biasanya kita diarahkan pada halaman lain gitu. Kita misalnya memilih pekerjaan gitu. Pekerjaan itu kan banyak ya. Kita bisa lakukan centang-centang dengan checkbox. Nah, itu dia buka halaman baru, lalu pada saat dia oke, dia kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di halaman sebelumnya dia ambil tadi yang dicentang apa aja misalnya gitu. Nah, itu kita gunakan result yang seperti ini. Kita gunakan async, kita ambil await resultnya gitu ya melalui await, lalu bisa kita lakukan apapun.
entah dimasukkan ke snack bar, kita masukkan ke dalam tools, kita masukkan ke dalam database, itu bisa kita lakukan di sini. Ya. Nah, yang terakhir yang mungkin kalian sering bertanya gitu biasanya ya, kalau di contoh kita cuman string aja, string kan mudah untuk ngirimkan datanya, ngirimkan parameternya gitu. Gimana kalau saya punya sebuah objek, bisa nggak saya kirimkan? Gitu. Nah, kita akan coba. Kita buat satu objek di sini. Ya, saya buatkan data dot dat. Kita buat data dot dat, ya. Lalu kita bikinkan aja di sini kelas data. Ya, isinya dia adalah nama dan alamat misalnya gitu ya. Nama dan alamat. Nah, lalu saya buatkan di sini konstruktornya data dis titik nama, koma dis titik alamat. Misal seperti ini. Nanti kita tinggal panggil gitu ya. Nah, di dalam main dart-nya kita misalnya tambahkan satu halaman baru gitu ya. Untuk ngirimkan inilah. Kita tambahkan lagi misalnya di sini hal5 hal5.dart. hal5.dart. Saya copy dulu ini. Saya copy dulu. Lalu saya kasih dia adalah stateless hal5 ya. Lalu di sini saya import hal5.dart. Saya kasih ini hal5. Nah, saya kasih hal5. Nah, yang mau saya kirimkan apa gitu ya? Yang mau saya kirimkan kan dalam bentuk data tadi gitu. Berarti saya di sini importnya kurang. Import saya harus import juga ke data.dat. Seperti itu. Jadi di sini kita bilang modal root of context titik settings titik arguments test data. Oke, seperti itu. Oh oke, nggak apa-apa gini ya. Kita buatkan hal5 seperti ini. Lalu saya bikinkan elevated button lagi di sini. Saya buatkan size box 10. Lalu saya buatkan elevated button compressnya saya nggak pakai async await ya, karena saya nggak butuh ini, nggak butuh pengembalian. Jadi saya langsung aja konteks hal5 ya, saya buatkan hal5. Lalu argumennya yang mau saya kirimkan adalah data gitu, tapi data itu kan belum ada isinya ya. Saya buatkan aja misalnya di sini nih, saya isi datanya, data sama dengan data nama, misalnya tadi saya, alamatnya di SBK 121 sampai 131 misalnya gitu ya. Nah, yang mau saya kirimkan adalah ini. Ini saya kasih nama beda jadi isi data. Ya. Jadi yang mau saya kirimkan di sini argumennya ini adalah isi
data. Data seperti ini. Nah, lalu childnya saya kasih teks pindah halaman 5 dengan data sebuah objek. Panjang ya? Gak apa-apa, pindah halaman 5 dengan data sebuah objek, misalnya seperti itu. Oke, kita save dulu. Ini H5 ya. Oke, masih ada. Nah, ini di H5 ini kita kan belum ambil apa-apa ya, kita belum ambil apapun. Nah, di sini harus kita buatkan konstruktornya sama seperti tadi. Kalau tadi string, ya kita bikin data. Terus 5 dis titik data seperti ini. Jadi kita ambil. Nah, kita kan belum tampilkan ya. Di sini kita rubah dulu. Misalnya kita rubah lagi ke scaffold ya. Lalu bodinya saya langsung aja ya. Saya kasih column. Saya kasih children. Widget. Di sini saya kasih teks. Bis titik data titik nama. Lalu saya tampilkan juga teks bis titik data titik alamat. Nah, jadi kita akan coba di sini kalau kita klik, nah dia sudah menampilkan saya dan menampilkan SWK 121 131. Kenapa nggak full? Tahu ya, kenapa sayanya kok di sini? Ya karena dia kalau kalem berarti kita menyesuaikannya ya sudah sesuai dengan ini gitu. Sesuai dengan yang terpanjang lalu kita ambil tengahnya karena di sini kan kalem aja gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini sudah terkirim dari main ya, kita kirim ke halaman 5. Seperti itu. Ya, jadi kita sudah coba beberapa hal. Kita sudah coba beberapa hal di sini. Kita pindah halaman dari yang paling mudah gitu ya, sampai misalnya kita butuh suatu pengembalian atau kita butuh mengirimkan sebuah objek, itu semua bisa dilakukan di dalam Flutter. Cukup mudah sih harusnya ya, kalau kita lihat di sini. Yang penting adalah kita butuh root-nya. Jadi kita butuh root-nya. Lah root ini kita sendiri yang menentukan. Apakah pasti harus hal 2, hal 3, hal 4, hal 5? Enggak juga gitu ya. Terserah dengan kita. Kita mau bikin nama root-nya itu apa? Ini adalah nama root-nya. Ini adalah kelas yang diruju. Kelas yang diruju dapat dari mana? Dapat dari kelas yang kalian buat. Posisinya dimanapun itu bisa gitu ya. Misalnya, oh saya mau sejajar di dalam lip-nya sini, bisa. Saya di dalam lip mau tambahkan misalnya halaman supaya rapi ya, saya tambahkan page di sini, bisa gitu ya. Tergantung dengan kita kan sudah import di sini. Nah, pada saat kita import berarti kelas itu sudah bisa dipanggil di dalam halaman ini. Seperti itu. Ya. Jadi di sini saya contohkan beberapa hal supaya kalian bisa manfaatkan. Oke, jadi dari halaman 4, halaman 2, dan lain sebagainya, kalian bisa coba seperti ini. Cukup mudah ya. Snack bar juga sempat saya kasih jatuh di sini ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian, saya mau input butuh ada snack barnya nih, untuk tahu misalnya prosesnya sudah selesai atau belum, biasanya kan seperti itu. Nah, saya nggak mau pakai dialog, saya pakai snack bar aja. Nah, kalian bisa gunakan di sini. Ya.
Oke, kira-kira seperti itu untuk life cycle dan navigation-nya. Semoga kalian dapat hal yang baru di sini. Kalian sudah bisa melakukan perpindahan halaman. Kalian bisa coba nanti di latihannya. Ya. Kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan nanti ya, supaya kalian bisa memanfaatkan. Ada beberapa hal sih yang bisa kalian gunakan di sini. Yang kalian gunakan push name, push replacement name, itu bisa juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Silakan kalian mencoba lebih lagi dan berkembang jauh lebih banyak gitu ya dari apa yang sudah saya ajarkan. Oke, terima kasih semuanya.